Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan untuk kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di hari yang cerah ini. Adapun topik yang akan kelompok kami presentasikan yaitu berjudul Informasi Digital Berbasis Web. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maya Mutiara yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun kelompok kami, yaitu yang pertama Anggi Destriani, lalu yang kedua ada Yusli Casalmataini, dan yang ketiga ada Cindy Parah. Pengertian situs web. Menurut Bekti tahun 2015 halaman 35 menyimpulkan bahwa website merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Sedangkan menurut Rahmadi tahun 2013 halaman 1, website atau lebih dikenal dengan sebutan situs adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait. Terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya. Jadi jika disimpulkan dari dua pengertian di atas, website ini adalah sekumpulan halaman dalam sebuah domain yang memuat berbagai jenis informasi di media internet dengan menggunakan browser dan memasukkan URL yang tepat. Selanjutnya, jenis-jenis situs web. Ada 3. Yang pertama, jenis situs web berdasarkan sifatnya, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah website dinamis. Website dinamis adalah sebuah website yang menyediakan konten atau isi yang selalu berubah-ubah setiap saat. Contohnya, website berita adalah website Kompas, Merdeka.com, dan Detik.com. Yang kedua adalah website statis. Website statis adalah website yang kontennya sangat jarang diubah. Contohnya, website profil organisasi. Yang kedua adalah jenis-jenis website berdasarkan tujuannya, dibagi menjadi 4. Yang pertama, personal website adalah website yang berisi informasi pribadi seseorang. Yang kedua, corporate website adalah website yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah Pokta website. Pokta website adalah website yang mempunyai banyak layanan, mulai dari layanan berita, email, dan jasa-jasa lainnya. Yang keempat adalah forum website adalah sebuah web yang bertujuan sebagai media diskusi. Yang ketiga adalah jenis-jenis website yang ditinjau dari bahasa pemrograman yang digunakan terdiri dari 2. Yang pertama, server-side website adalah website yang menggunakan bahasa pemrograman yang tergantung kepada tersedianya server, misalnya PHP, ASP, dan lain-lain. Yang kedua adalah client-side website, yaitu website yang tidak membutuhkan server dalam menjalankannya, cukup diakses melalui browser saja, contohnya HTML. Berikut ini adalah contoh website statis, yaitu dari website sandiyuno.com. Contoh website dinamis, ada Facebook dan kompas.com. Selanjutnya, fungsi situs web. Yang pertama, fungsi komunikasi. Situs web yang mempunyai fungsi komunikasi pada umumnya adalah situs web dinamis, karena dibuat menggunakan programan web atau server side. Maka dilengkapi fasilitas yang memberikan fungsi-fungsi komunikasi, seperti webmail, form kontak, chatting form, dan yang lainnya. Yang kedua, fungsi informasi. Situs web yang memiliki fungsi informasi pada umumnya lebih menekankan pada kualitas bagian kontennya, karena tujuan situs tersebut adalah menyampaikan isinya. Situs ini sebaiknya berisi teks dan grafik yang dapat didownload dengan cepat. Pembatasan penggunaan animasi gambar dan elemen bergerak seperti Shockwave dan Java diyakini sebagai langkah yang tepat. Diganti dengan fasilitas yang memberikan fungsi informasi seperti news, profile company, reference, dan lain-lain. Yang ketiga, fungsi entertainment.
Situs web juga dapat memiliki fungsi entertainment atau hiburan. Bila situs web kita berfungsi sebagai sarana hiburan, maka penggunaan animasi, gambar, dan elemen bergerak dapat meningkatkan mutu presentasi desainnya. Meski tetap harus mempertimbangkan kecepatan downloadnya. Beberapa fasilitas yang memberikan fungsi hiburan adalah game online, film online, musik online, dan sebagainya. Dan yang terakhir, fungsi transaksi. Situs web dapat dijadikan sarana transaksi bisnis, baik barang, jasa, atau lainnya. Situs web ini menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik. Pembayarannya bisa menggunakan kartu kredit, transfer, atau dengan membayar secara langsung. Lalu selanjutnya ada manfaat situs web. Sebagai penyedia informasi yang sering digunakan, baik untuk perusahaan atau organisasi dan individu, ternyata website punya beberapa manfaat. Yang pertama ada memperluas jangkauan promosi. Website sangat mungkin digunakan sebagai sarana promosi diri. Bagaimana tidak, selain meningkatkan kredibilitas, jika websitemu berhasil untuk di halaman pertama hasil pencarian Google dengan SEO yang baik, bukan tak mungkin websitemu bisa dikenal oleh lebih banyak orang yang akan dikunjungi banyak pengguna internet. Lalu yang kedua ada media tanpa batas. Melalui website, kita dapat menyediakan informasi kepada para pengunjung dan membantu mereka mendapatkan informasi hingga solusi atas masalah yang mereka miliki. Website bisa kita andalkan sebagai media promosi tanpa batas. Lalu yang terakhir ada wadah komunitas. Sesuai dengan jenis website di atas, kita juga bisa memanfaatkan website untuk menjadi wadah komunitas sesuai ketertarikan diri kita. Misalnya, jika kita adalah pencinta reptil, kita bisa membuat website berisi pengetahuan tentang cara merawat reptil, hingga mengumpulkan orang-orang dengan ketertarikan yang sama, hingga membuat organisasi juga. Selanjutnya, penggunaan situs web. Dilihat dari gambar bahwa jika saya adalah seorang user dan ingin membuka sebuah situs, dalam hal ini, misalnya membuka metronews.com dari sebuah komputer, URL atau request yang saya ketik melalui aplikasi browser yang kali ini dipakai adalah Mozilla Firefox. Maka URL atau alamat yang saya tadi ingin masukkan diklik di kolom www atau World Wide Web yang merupakan sebuah arsitektur kerja untuk memasuki dokumen yang saling berhubungan. Setelah URL atau nama situs itu dimasukkan di mesin pencari, maka akan secara otomatis jika komputer terkoneksi, data URL akan terkirim dan akan memasuki wilayah kerja TCP atau IP. Di sini data akan diperiksa sesuai alamat dan permintaannya, dan server akan mengambil judul sebagai patokan pencarian sehingga jelas dan tidak rumit. Setelah itu, body akan disesuaikan dan server akan memberikan data yang minta melalui alamat IP asal request tersebut. Jika data ada dan valid ke klien server sebelum akhirnya kembali lagi ke user berupa display. Namun cara kerjanya tidak sesimpel itu, hanya sebagai perumpamaan saja. Berikut ini merupakan video proses cara kerja web yang nantinya akan diakses oleh si klien gitu. Nah tapi kan kita nggak tahu di belakang itu gimana sih cara kerjanya gitu ya. Oke, kemudian apa sih yang sebenarnya terjadi di belakang, di balik layar? Jadi pasti ada something di belakang yang bekerja untuk bisa menampilkan halaman web tersebut. Karena kan secara kita punya perangkat di sini, kemudian kita nggak tahu servernya ada di mana tempat penyimpanannya, tapi si browser akan bekerja mencari server sehingga bisa ditampilkan di layar perangkat kita gitu ya. Nah jadi gini, ini kita sebut saja sebuah klien ya, dimana ada smartphone atau laptop yang terhubungan ke jaringan internet. Nah si klien itu akan merequest itu dalam bentuk, ketika misalnya URL gitu ya, dalam bentuk URL. Nanti kita akan bahas tentang URL, domain, dan juga
server. Nah, ketika klien mengetikkan alamat URL misalnya www.edikomputer.com, maka request itu akan dikirim ke server dengan nama domain yang tadi sudah diketik gitu kan. Jadi dia akan mencari nama domain edikomputer.com ini servernya ada di mana gitu kan. Jadi ketika sudah ketemu servernya, maka si server akan mencari file yang di request atau yang diminta. Nah, yang diminta kan halaman utama ya edikomputer.com, maka si server akan mencari file yang namanya file index. Nah, index ini ada macam-macam, tergantung nanti kita pakai bahasa programnya apa. Kalau standarnya itu adalah HTML, nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya tentang halaman HTML. Jadi yang pertama kali diakses ketika merequest halaman utama itu adalah namanya index.html. Maka ketika file itu ini ketemu di server ini gitu misalnya ya. Kalau ketemu, maka si server akan membalikan atau merespon dan menampilkan ke perangkat yang tadi atau browser yang tadi sudah kalian request gitu. Jadi ditampilkan tuh halamannya seperti itu. Nah, misalnya kalau di server ternyata file indeksnya nggak ada atau si klien merequest halaman about misalnya. Nah, dia akan mencari di server, ketika tidak ada, maka server akan membalikan atau merespon dengan halaman not found atau nggak ada. Kalau not found itu kan biasanya kodenya 404 ya. Jadi halaman yang di request itu tidak ketemu atau tidak ada gitu. Oke, kemudian sebuah website itu akan bisa diakses ketika memenuhi beberapa hal berikut ini. Yang pertama tentu saja adalah koneksi internet. Jadi kalau kalian mengakses sebuah web itu pasti harus ada koneksi internet, ya kan? Nah, kemudian ada TCP atau IP. IP itu singkatan dari Internet Protocol. Nah, Internet Protocol ini berupa angka-angka gitu ya. Kayak misalnya 109.168.82.0 gitu. Kemudian ada yang namanya DNS atau Domain Name System. Jadi DNS itu ya domain itu ya nama domain yang kita ketikkan di browser kayak misalnya edikomputer.com seperti itu. Nah, untuk domain dan IP address nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Kemudian ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol yang merupakan protokol aplikasi yang menjelaskan bahasa untuk klien dan server untuk saling berkomunikasi. Gitu. Kemudian ada file-file. File-file ini adalah file-file yang mendukung yang tersimpan di server. Nah, contoh file yang umum digunakan misalnya HTML, CSS, atau JavaScript. Nah, itu nanti kalian nggak perlu tahu dulu, nanti akan kita pelajari di sesi selanjutnya. Nah, kemudian ada aset. Aset ini merupakan sekumpulan bahan-bahan yang tambahan gitu ya istilahnya, kayak misalnya gambar, musik, video, atau dokumen gitu. Nah, oke, mungkin Dampak baik dan buruk situs web. Yang pertama, dampak baik. 1. Internet sebagai media komunikasi merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan, di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Yang kedua, media pertukaran data. Dengan menggunakan email, newsgroup, FTP, dan www, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Ketiga, media untuk mencari informasi atau data. Perkembangan internet yang pesat menjadikan www sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. 4. Kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet, sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. 5. Bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Dan yang keenam, kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan, sehingga tidak perlu pergi ke tempat penawaran atau penjualan. Selanjutnya, dampak buruk situs web. Yang pertama, pornografi.
Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki, pornografi pun merajalela. Untuk mengantisipasi hal ini, para produsen melengkapi program mereka dengan kemampuan untuk memilih jenis homepage yang akan diakses. Yang kedua, penipuan. Hal ini memang merajalela di bidang manapun. Internet pun tidak luput dari serangan penipu. Yang ketiga, carding. Karena sifatnya yang langsung, cara belanja dengan menggunakan kartu kredit adalah cara yang paling banyak digunakan dalam dunia internet. Para penjahat internet pun paling banyak melakukan kejahatan dalam bidang ini. Dengan sifat yang terbuka, para penjahat mampu mendeteksi adanya transaksi yang menggunakan kartu kredit dan mencatat kode kartu yang digunakan. Untuk selanjutnya, mereka menggunakan data yang mereka dapatkan untuk kepentingan kejahatan mereka. Dan yang terakhir, perjudian. Dampak lainnya adalah meluasnya perjudian. Dengan jaringan yang tersedia, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Kita hanya perlu menghindari situs seperti ini, karena umumnya situs perjudian tidak agresif dan memerlukan banyak persetujuan dari pengunjungnya. Lalu yang terakhir ada upaya peningkatan kemampuan informasi digital berbasis web. Berdasarkan hasil survei APJI atau Asosiasi Pengguna Jasa Internet pada tahun 2018 menyebutkan bahwa rata-rata masyarakat di Indonesia terhubung atau mengakses internet selama 3-4 jam tiap harinya. Dalam survei tersebut disebutkan pula bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia sebesar 264,16 juta orang, atau sebesar 64,8% masyarakat di Indonesia tercatat sebagai pengguna internet aktif. Informasi digital berlaku di bidang apapun, salah satunya di bidang pendidikan. Lalu bagaimana pentingnya membangun informasi digital dan bagaimana meningkatkan, mendampingi, dan mengarahkan peserta didik dalam menggunakan informasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan oleh pendidik atau orang tua untuk menanamkan kemampuan informasi digital pada siswa atau anak, yakni yang pertama, ajari mereka untuk menilai dan mempertanyakan sumber bacaannya, dan yang kedua, ajari pelajar untuk membuat kesimpulan yang jelas. Sekian presentasi yang kelompok kami lakukan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.